Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai persamaan reaksi kimia dan peranannya. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar istilah persamaan reaksi kimia? Oke, ada beberapa yang sudah ya. Nanti kita akan pelajari. Sebelum itu, Ibu ingin memastikan apakah di kelas ini sudah berdoa tadi sebelum belajar? Sudah tadi pagi? Sudah. Ya, jadi untuk memulai sesuatu yang baik harus dimulai dengan yang baik juga, yaitu dengan berdoa. Lalu kebersihan kelasnya, coba Ibu ingin lihat, silakan periksa masing-masing mejanya apakah sudah bersih. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Dan dengan kebersihan maka kita akan merasa nyaman dalam melaksanakan belajar. Oke, kalau ada sampah boleh diambil. Nah, boleh dibuang, Chris. Ada lagi yang menemukan sampah? Dibiasakan ya, dibiasakan untuk menjaga kebersihan. Karena untuk menjaga kesehatan juga. Oke, yang lainnya sudah semua ya? Baik, kalau sudah bersih, kehadiran peserta didik bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Fahri. Kenapa Fahri? Sakit. Oke, kita doakan Fahri supaya lekas sembuh ya. Amin. Yang lainnya masuk berarti ya Yati ya? Baik. Nah, setelah kita melihat kesiapan yang ada pada diri kita, selanjutnya mari Ibu mau menanyakan dulu perasaan kalian nih. Ini kan udah siang ya, udah jam terakhir. Perasaan kalian seperti apa sih sekarang ini? Full senyum. Wah, luar biasa nih Damar nih. Yang lain? Biasa aja, berarti di tengah-tengah ya. Datar gitu ya. Ada yang lagi marah? Oh, Revita lagi marah? Oh, enggak. Ya, kenapa sih Ibu menanyakan perasaan kalian? Karena ketika belajar itu harus diawali dari apa yang kita rasakan. Bahkan kadang pelajaran yang sesulit apapun, kalau kita lagi senang rasanya mudah, ya enggak? Sebaliknya, pelajaran yang menurut kita itu sebenarnya mudah, itu bisa jadi susah. Karena apa? Perasaan kita itu sedang tidak nyaman gitu. Nah, Ibu harap yang tadi masih biasa aja bisa dinaikkan sedikit ya senyumnya ya. Jadi merasa lebih baik, lebih senang. Oke, baik. Setelah perasaannya kita sudah ketahui, Ibu ingin mengingatkan kita saat itu sudah menyepakati kesepakatan kelas. Di antaranya adalah datang ke kelas tepat waktu. Ibu lihat tidak ada yang terlambat ya, sudah di kelas semuanya. Lalu selalu semangat dan ceria. Nah, ini kesepakatan kita bersama. Jadi, Ibu harap kelas ini selalu semangat dan ceria. Menjaga kebersihan ruangan. Tadi sudah ya diperiksa. Jadi, kalau kalian menemukan sampah, walaupun itu bukan sampah kalian, selama itu ada di sekitaran meja kalian, itu adalah tanggung jawab kalian. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh bagian sarana prasarana. Saling bekerja sama dengan baik, menjaga tutur kata, saling menghargai dan saling menyayangi, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan rajin beribadah. Nah, ini apakah dilaksanakan selalu oleh kalian? Apa Damar? Dilaksanakan. Wah, luar biasa. Mungkin kadang-kadang ingat, kadang ada yang kelupaan gitu ya. Nah, ini tugasnya adalah sesama teman untuk saling mengingatkan. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar ada sedikit ice breaking. Karena ini sudah siang, Ibu ingin kalian untuk konsentrasi. Ini mudah sekali ice breakingnya. Adalah siapa ya? Wilson deh. Wilson berkata. Nah, kalian mungkin udah pernah dengar ya ice breaking ini ya. Jadi ketika Ibu bilang Wilson berkata, maka apa yang Ibu katakan harus kalian ikuti. Tapi kalau Ibu tidak menggunakan kata Wilson berkata, jangan diikuti. Contohnya, Wilson berkata, angkat tangan kanan. Turunkan. Nah, jadi beberapa udah banyak yang paham ya. Jadi kalau Ibu cuman bilang turunkan tapi tidak pakai Wilson berkata, berarti tidak dilakukan. Paham semuanya? Oke, kita siap ya untuk konsentrasi ya semuanya ya. Wilson berkata, berdiri. Duduk. Oke. Wilson berkata, duduk. Wilson berkata, tepuk tangan. Berhenti. Wilson berkata, berhenti. Wilson berkata, angkat tangan kiri. Oh, ada yang salah. Itu salahnya kanan kirinya ya, bukan angkat tangannya. Turunkan. Wilson berkata, turunkan.
Ya bagus ya konsentrasinya ya, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi walaupun siang ternyata masih pada konsentrasi. Oke, sudah siap belajar? Iya, baik. Kita akan mulai. Sebelumnya adalah apa sih yang mau kita pelajari pada siang hari ini? Ini tujuan pembelajarannya. Pertama, mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ketiga, menjelaskan peranan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi belajar kimia adalah belajar tentang apa yang ada di sekeliling kita. Jadi belajar kimia itu bukan hal yang sulit. Kenapa? Karena kalau sulit, pastikan itu kalian cuma membayangkan doang gitu ya. Tapi ini tuh nyata. Ada kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ibu ada sedikit asesmen, bukan untuk menguji kalian ya, tapi hanya untuk mengetahui kesiapan belajar kalian. Jadi kalian tinggal centang di jawaban ya atau tidaknya saja. Ada 6 pertanyaan. Kalau kalian merasa bisa, dicentang ya. Kalau tidak, dicentang tidak. Pertanyaannya adalah, saya tahu tentang ciri-ciri perubahan kimia, saya tahu tata nama unsur dan senyawa kimia, saya tahu penulisan simbol-simbol wujud zat dalam reaksi kimia, saya tahu tentang reaktan dan produk dalam reaksi kimia, dan saya tahu tentang koefisien dalam persamaan reaksi, dan terakhir saya tahu penulisan persamaan reaksi setara. Jika tahu dan pernah pelajari atau pernah baca, di checklist ya. Jika tidak tahu, checklist tidak, seperti itu. Oke, waktunya sudah habis. Tolong yang belakang, tolong mengumpulkan yang depannya. Jordan tolong ambilin buat teman-temannya. Sylvie tolong ambilin buat teman-temannya. Julia tolong ambilin teman-temannya yang di depannya. Sama Al tolong ambilkan yang teman-temannya. Oke, silakan dikumpulkan lagi. Oke, sudah semua ya asesmennya ya. Nanti Ibu akan lihat untuk pembagian kelompoknya. Oke, baik. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ada berapa gambar? 3 gambar. Gambar pertama gambar apa? Kembang api. Pernah kalian main kembang api? Pernah. Kalian kalau main kembang api, ada perubahan nggak sih dari si kembang apinya setelah dan sebelum dibakar? Ada. Yang sebelumnya siapa yang tahu warnanya kayak gimana? Abu-abu. Kalau setelah dibakar? Jadi berwarna hitam. Oke. Yang tengah gambar apa ini? Apel. Apa sih kira-kira yang unik dari apel yang di depan ini? Berubah warnanya. Emang awalnya seperti apa warnanya? Putih. Terus dia menjadi kecoklatan. Oke, bagus. Yang ketiga ini gambar apa sih? Daun. Daunnya kenapa nih? Ada embun, betul. Embun itu terjadinya kapan ya? Pagi hari. Iya, betul. Itu dia ada menempel di permukaan daunnya. Nah, dari gambar-gambar yang ada di sini, kira-kira menurut kalian kan terjadi perubahan tadi ya? Nah, itu masuk ke reaksi kimia nggak sih? Masuk. Apakah semuanya masuk ke reaksi kimia? Ada yang mau coba komentar, silahkan. Nggak usah takut salah, kita lagi belajar. Yang itu udah satu dulu deh. Reaksi 1, siapa yang mau menjelaskan? Reaksi kimia atau bukan? Damar mau nyoba? Oke. Reaksi pertama, reaksi kimia atau bukan? Bukan reaksi kimia, kenapa? Oh,
Karena ada perubahan, dia bukan reaksi kimia menurut Damar. Oke. Yang kedua, siapa yang mau mengungkapkan? Reaksi kimia atau bukan? Siapa nih yang ngomong ya? Oke, Jenny. Reaksi kimia atau bukan? Iya, kenapa? Perubahan warna yang terjadi pada apelnya. Oke, yang reaksi 3? Wilson? Iya, apa reaksi kimia atau bukan? Bukan reaksi kimia. Oke, kenapa? Oke, jadi cuma wujudnya aja ya, tapi nggak berubah senyawanya gitu. Oke, dari 3 jawaban teman-teman kalian kita lihat ya. Jawaban pertama, apakah dia reaksi kimia? Ternyata jawabannya adalah iya, reaksi kimia. Tadi kalian sudah bilang ya, tadinya warnanya abu-abu, setelah dibakar jadi hitam. Nah, berarti di situ terjadi perubahan warna ya. Jadi itu masuk ke reaksi kimia ya, Damar ya. Oke, yang kedua tadi dibilang reaksi kimia, jawabannya betul, terjadi reaksi kimia. Karena yang paling mudah diamati dengan adanya perubahan warna. Yang ketiga, tadi kata Wilson bukan reaksi kimia. Karena sama-sama air katanya, cuman tadinya gas jadi cair gitu kan, jadi air yang bentuknya cairan. Jawabannya betul, dia bukan reaksi kimia, tapi dia hanya perubahan fisiknya saja, perubahan fisika. Nah, kira-kira nih dari 3 reaksi yang ada di sini, kalian sudah ada gambaran sedikit tidak? Mana yang reaksi kimia, mana yang bukan reaksi kimia? Ada nggak gambaran sedikit? Ada ya, bisa ya. Nah, jadi ternyata ketika suatu perubahan terjadi, itu bukan selalu adalah reaksi kimia. Kita harus melihatnya, apakah terjadi perubahan zat di situ atau tidak, senyawanya berubah atau tidak. Jadi kalaupun di sini tadinya tidak ada bintik-bintik air, awalnya dia adalah gas gitu kan, uap air. Terus ketika dia jadi embun, karena dia dengan penurunan suhu dan tekanan segala macam, akhirnya menjadi bintik-bintik air gitu. Dan itu bukan kimia, tapi hanya fisika. Karena sama-sama H2O, yaitu air gitu. Paham semuanya? Oke, berikutnya. Nah, ini Ibu punya bahan bacaan. Kalian kan pasti masing-masing punya minat yang berbeda-beda kan? Ada yang suka dengerin video gitu kan ya? Ada yang suka baca artikel, ada yang suka baca buku. Silahkan pilih sendiri. Kalian boleh buka masing-masing linknya ini. Ini yang suka baca artikel, ini yang suka nonton video, ini yang suka baca dari e-book. Khusus untuk yang bacanya dari e-book, bukanya di halaman 77. Karena itu kan buku ya, bukunya itu banyak, jadi kalian boleh baca di halaman 77. Silahkan dibuka sesuai dengan minatnya masing-masing. Ibu beri waktu untuk membaca sebanyak 5 menit saja. Ibu mau ngecek yang jawaban asesmen kalian tadi. Silahkan. Oke, jadi di literasi yang kalian baca sekarang ini, itu walaupun berbeda-beda sumber, tapi isinya sama, yaitu membahas tentang jenis-jenis reaksi, ciri-ciri reaksi, contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, nah berikutnya Ibu sudah membagi kelompok tadi ya, karena kalian sudah mengisi asesmen. Tadinya Ibu mau buat 6 kelompok, karena kelas kita 36 orang, tapi karena tadi ada kegiatan sosialisasi pemilu, jadi kita hanya membuat 4 kelompok saja ya. Untuk kelompok 1 nanti berkumpul di barisan sini, kelompok 2 di barisan sini, kelompok 3 sini, 4 sini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini untuk apa sih, kita yang mau melakukan apa sih? Nah, kita akan berdiskusi. Berdiskusi dengan nanti duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Lalu kalian akan melakukan percobaan sederhana. Ada 3 jenis percobaan yang berbeda, yaitu yang pertama perubahan warna, yang kedua pembentukan gas, dan yang ketiga ada perubahan suhu. Jadi nanti karena ada 4 kelompok, berarti ada 1 kelompok yang
sama percobaannya. Tadinya itu 2 kelompok, 2 kelompok, 2 kelompok begitu. Cuman karena sekarang cuma 4 kelompok, jadi hanya ada 1 kelompok yang judulnya sama, yang lain berbeda. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan, tinggal diisikan di situ. Oke, untuk kelompok 1, Rohman, di sini Rohman. Rohman, Aleina, Naira, Revita, Sylvia, dan Agnia. Kelompok 1 di barisan sini, silahkan. Oke, berikutnya kelompok 2 barisan sini, Julia. Ini nggak ada namanya, siapa ya? Yang nulis toksik beracun, H2O, O2. Lupa ngasih nama ini. Terus Ratri Lintang, Talita, Chris, Nada. Nah, ini kelompok 2. Jadi Chris nggak usah pindah, masih di situ. Kelompok 3, Jordan, Yudis, Jelita, Nabila, Yeti, Azriela, dan Wilson. Terakhir kelompok 4 itu ada Fatan, Damar, Raisya, Alfiansyah, Devin, Siti Aulia, dan Jenny. Nah, yang namanya belum disebut siapa? Nah, berarti Dava. Ya udah, Dava di kelompok siapa tadi? Iya, kelompok 1. Mana Bu? Tadi Bu. Tadi mana ya? Yang bawahnya di Nah, ini berarti kamu kelompok 2. mana Bu? Ini kelompok 2. Dinamain Dava. Ini kan Bu? Ya, taruh situ. Oke, ini LKPD-nya silahkan dituliskan. Sekretarisnya 1 kelompok 1 ya. Yati sekretaris abadi ya, Yati ya. Nih, ini siapa sekretarisnya? Jenny. Oke, silakan ditulis dari nama kelompoknya dulu. Oke, kelompok 1 mau nyoba apa? Perubahan warna, suhu, atau gas? Warna berarti simple ya. Kelompok 2 mau apa? Suhu. Oke. Nggak apa-apa kan ada 2 judul yang boleh sama. Di mana enaknya? Sini aja kali ya. Kelompok 3 mau apa? Gas. Jangan ada itu. Sama balon. Kelompok ini mau apa? Warna juga. Berarti warna pisang aja ya. Biar beda ya, copot dua-duanya. Nah. Oke, silahkan dipelajari LKPD-nya. Jadi, isi LKPD adalah kurang lebih dari bahan bacaan yang sudah kalian tadi pelajari, seperti itu. Nah, jadi kalian nanti akan melakukan percobaan sederhana, alat dan bahan sudah disiapkan. Oke, kalau misalkan duduknya terlalu berjauhan agak sulit, boleh mengumpul di meja yang bareng-bareng aja. Oke, boleh didiskusikan dulu kira-kira prosedurnya seperti apa, baru dicobakan. Yang pakai pisau hati-hati ya, tajam pisaunya.
Oke, sudah selesai ya? Tinggal terakhir itu ya. Oke, jadi tinggal sekretarisnya menyelesaikan, tinggal sedikit lagi Bu lihat ya. Oke, yang lain boleh menghadap ke depan lagi. Setelah ini kita akan melakukan presentasi, namun sebelum presentasi kita akan melakukan teknik stop terlebih dahulu. Nah, kalian kan barusan habis praktikum ya, habis riweh lah. Nah, sekarang kita coba untuk menenangkan diri, untuk bisa fokus kembali. Oke, duduknya yang nyaman, tegap menghadap ke depan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Ya, silakan duduk yang nyaman. Saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Tangannya di pahanya masing-masing. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk. Boleh matanya merem. Cukup dengarkan instruksinya saja. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak tangan. Tarik nafas dalam. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut. Oke. Sudah rileks semuanya? Kok ini kayak belum pada terbiasa untuk ini ya? Oke. Nah, ini namanya teknik stop ya. Jadi ketika kita sudah belajar itu kan kadang mumet ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuat kita menjadi tenang, membuat kita rileks, membuat kita bisa fokus untuk belajar kembali gitu. Nggak apa-apa kalau sekarang belum terbiasa, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti bisa ya. Terlebih biasanya kalau sudah jam siang seperti ini, di saat kalian sudah lelah ya. Oke, nah sekarang sudah, teknik stopnya sudah. Sekarang kita akan memulai presentasi. Oke, kelompok mana yang sudah siap duluan untuk presentasi? Oke, silahkan kelompok 4 terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jangan ngebelakangin penonton, penontonnya di sini. Nah, oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 8 anggotanya. Di sini kami akan memperlihatkan hasil dari pemotongan kami mengenai perubahan warna. Sebelum itu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jenny. Nama saya Raisya. Oke, jadi di sini ada yang mengenai buah pisang, yang mengenai perubahan warna. Jadi buah pisang pertama kali itu sebelumnya warnanya tidak begitu kecoklatan. Warnanya segar. Ya, kayak minyak gitu. Nah, setelah didiamkan beberapa menit, itu tuh tiba-tiba dari pinggirannya itu sudah mulai berubah warna. Tapi cuma tepinya doang. Kalau di tengah-tengahnya belum ada perubahan. Nah, setelah lama-lama lagi dan ternyata ada perubahan di bagian tengahnya. Itu kecoklatan. Dan 18 menit tadi perubahannya. Pengamatannya dilakukan selama 18 menit. Oke. Ya, terus ya. Jadi kamu kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 melakukan observasi perubahan warna pada pisang. Oke, kelompok berapa lagi yang mau duluan? Silakan. Ayo, kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan materi sekali mengenai reaksi kimia sebenarnya buah warna dari buah apel. Nah, sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifana. Saya Alexis. Saya belum melihat saya Agunia. Jadi tadi kami udah melakukan praktikum mengamati perubahan warna pada buah apel. Jadi awalnya ini buah apelnya reaktif ya. Sebelum awal dipotong, apelnya itu masih kelihatan warnanya itu putih, fresh. Nah, setelah beberapa menit kita 5 menitan itu udah warnanya udah mulai kecoklatan kayak gini. Awalnya fresh banget, gimana jadi kulitnya juga agak lembek ini. Jadi ya benar-benar kelihatan perubahannya. Ada lagi mau tambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup itu saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya 2 dulu atau 3 dulu? Ini kan percobaannya beda nih. 2 dulu, 3 dulu? Oke, 3 dulu silahkan. Karena posisinya di situ berarti ngadep ke depan aja ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. dari kelompok 3 akan memberikan hasil pengamatan kami mengenai perubahan gas pada balon. Jadi berdasarkan pengamatan yang tadi kita lakukan itu, pertama kita kan masukin ada cuka sama soda kue, di mana soda kuenya itu dimasukin ke dalam balon dan cukanya dimasukin ke dalam botol ini. Habis itu balon cuka ke dalam balonnya itu dimasukkan ke dalam botol. Jadi ya baking soda. Lalu dari soda kue itu kita tuang ke botol yang diisi sama dalam cuka. Nah, pas sudah dibuang itu balonnya langsung menciptakan reaksi akan keluar gas yang mengisi balon. Jadinya pada percobaan kedua kita menambah takaran soda kue dan juga cukanya. Dan setelah kita amati tadi pada percobaan kedua karena takarannya lagi dibanyakin jadinya gelembung gasnya juga lebih cepat mengisi balon. Ukurannya? Ukurannya juga Ukuran balonnya menjadi lebih besar ya. Oke. Mungkin itu saja dari hasil pengamatan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 2 silahkan. Ngadep ke teman-temannya ke belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan dari praktikum yang sudah kami lakukan tadi, yaitu perubahan suhu, yang dimana kita menggunakan 3 sendok teh deterjen, 60 ml air putih, ada beker gelas, termometer dan juga alat pengaduk. Nah, perubahan yang terjadi di pengamatan ini tuh belum dimasukkan deterjen, cuma air yang ada dalam beker gelas ini terdapat suhu normal yaitu 30 derajat Celcius. Namun setelah dimasukkannya Deterjen. sendok teh deterjen, suhu air itu mengalami perubahan yang mana perubahannya hanya 1 derajat Celcius saja.
menyebabkan suhu air menjadi 31 derajat. Hal ini juga merupakan reaksinya yang ciri itu perubahan suhu. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita tadi sudah mendengar presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4 dengan percobaannya yang berbeda-beda. Ibu minta 2 orang saja untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silahkan 2 orang. Ayo silahkan. Ya, Jenny silahkan. Oke, kita sudah kesimpulan saya mendengar pelajaran itu di sekitar ini mengenai perubahan warna dari yang perubahan warna apel sama pisang. Lalu perubahan suhu sama perubahan gas juga. Nah, dan ternyata masing-masing juga memiliki yang berbeda-beda dari cara perubahan fisiknya dan juga zatnya. Nah, itu sih yang saya dapetin warna. Oke Jenny, terima kasih. Masih ada 1 orang lagi yang mau menambahkan? Atau sudah diwakilkan oleh Jenny semua? Oh, oke. Udah diwakilkan oleh Jenny semua, oke. Ya betul ya, jadi seperti yang sudah tadi dipelajari bahwa yang kita pelajari hari ini adalah tentang apa sih reaksi kimia. Ciri-cirinya apa aja tadi? Perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan gas, dan yang lain-lain ya. Cuman yang kita percobakan hanya 3 saja. Nah selain itu juga jenis-jenis reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Contohnya tadi ada kembang api, terus apa lagi? Ada perubahan warna apel, apa lagi? Tadi yang daun kan bukan ya? Terus apa lagi? Nah, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah fotosintesis. Nah, jangan lupa ya. Jadi, di kehidupan kita itu banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi dan manfaatnya pun banyak sekali. Nah, Ibu harap dari pembelajaran hari ini kalian bisa mengambil maknanya, manfaatnya, sehingga bukan hanya untuk sekadar ujian saja di sekolah, tapi itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik, karena sudah bel ya, untuk refleksinya nanti kita akan lanjutkan di berikutnya saja, bisa lewat WA saja ya. Jadi apa yang sudah kalian rasakan hari ini nanti akan dilakukan lewat refleksi. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia setara. Gitu. Jadi setelah mengenal tadi ada persamaan kimia, ada persamaan reaksi kimia, jenis-jenisnya dan segala macamnya. Berikutnya adalah apa sih persamaan reaksi kimia yang setara. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian, terima kasih atas semangat kalian untuk melakukan percobaan tadi ya. Walaupun mungkin siang hari gitu, tapi kalian masih fokus. Ice breakingnya juga tadi bagus ya, tidak banyak yang melakukan kesalahan, jadi fokusnya bagus. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.